Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, dalam satu hari ini kami sangat merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau menuntun kami dalam setiap aktivitas kami. Berkati Tuhan apa yang kami kerjakan agar berkenan bagi-Mu dan menjadi sukacita bagi kami dan sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati dan berikan kami hikmat pengetahuan agar kami dapat mendengar firman-Mu serta mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat 8 dan ayat pembimbing renungan ayat 2 dan 3. Begini firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Demikianlah firman Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, di sebuah suku Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki tengah-tengah keluarga mereka, di mana anak laki-laki yang sudah cukup umur akan dibawa ke dalam hutan dengan mata tertutup, dan itu dibawa oleh pria dewasa yang bukan keluarganya sendiri. Sampai di tengah hutan, dan ketika hari sudah sangat gelap, maka tutup mata anak itu dibuka dan pengantarnya meninggalkannya sendirian di tengah hutan. Tentu membuat anak ini sangat ketakutan. Ia mendengar suara yang menyeramkan di tengah-tengah hutan. Apakah itu suara binatang buas atau suara dahan-dahan yang bergemerisik? Sungguh ini sangat menakutkan bagi anak itu. Ia harus tetap diam, ia tidak boleh berteriak, bahkan dia tidak boleh menangis. Ia dinyatakan lulus sebagai pria dewasa jika ketika ia berada di tengah hutan dengan sendirian pada waktu malam yang gelap, ia tidak berteriak, ia tidak menangis hingga malam berlalu. Ia akan berusaha agar lulus dalam ujian tersebut. Saat cahaya matahari pagi mulai tampak, ia melihat sekelilingnya dan ia sangat terkejut karena ia mendapati ayahnya berdiri tidak jauh di belakangnya dengan golok yang terselip di pinggangnya dan dalam posisi siap melepaskan anak panah agar tidak ada binatang buas yang mendekati anaknya tersebut. Sang ayah menjaga anaknya sepanjang malam itu sambil berdoa agar anaknya tidak berteriak, tidak menangis. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita merasa Tuhan seolah meninggalkan kita sendiri di tengah pekat malam, sendiri menghadapi ketidakpastian dalam hidup, ketidakpastian masa depan, ketidakpastian ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup, sendiri bergumul melawan penderitaan, sendiri menguatkan diri sendiri
melewati bermacam-macam kepahitan dalam hidup. Rasanya ingin berteriak, rasanya ingin menangis minta tolong, berharap kiranya ada pertolongan yang memberi kepastian, memberi rasa aman, tenang, dan selamat dari berbagai-bagai peristiwa dalam hidup ini. Karena rasa aman, tenang, selamat adalah merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita. Orang-orang mungkin bisa membeli dan membayar sesuatu yang dapat melindunginya, yang dapat menjamin keamanan dalam hidupnya, atau dengan mengandalkan keluarga, sahabat, kekayaan yang dipandang sebagai sumber pertolongan pokok dalam hidupnya. Namun tetap saja tidak ada yang dapat menjawab, memberikan keamanan dan keselamatan sepenuhnya. Dalam renungan ini, pemazmur mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan menjadi penolong bagi umatnya. Ketika umat Israel memasuki Yerusalem, tepatnya menuju Bait Allah yang ada di Bukit Sion, mereka harus mendaki sampai tiba di Bait Allah. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mereka tidak menggunakan alat transportasi secanggih saat ini. Mereka menghadapi banyak kesulitan-kesulitan dalam perjalanannya. Mereka juga membutuhkan waktu yang panjang untuk tiba di Bait Allah. Sehingga mereka dalam usahanya, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan untuk sampai kepada Bait Allah, mereka berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Itulah yang membuat mereka tidak menyurutkan langkah semangatnya sampai di Bait Allah. Pertolonganku ialah dari Tuhanku. Inilah keyakinan mereka. Mereka yakin bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga mereka, sehingga tiba di Bukit Allah, di Bait Allah dengan penuh sukacita. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, jika kita ragu akan penyertaan Tuhan, merasa sendiri seolah-olah ditinggalkan Tuhan dalam berbagai keadaan hidup kita, maka keamanan, ketenangan hati dan jiwa akan semakin jauh dari kita. Sebab itu kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang tak pernah jauh. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dalam kesesakan kita, dalam kebimbangan dan kekecewaan yang kita alami dalam hidup ini, bahkan menghadapi ketidakpastian dalam hidup, kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menjaga kita, maka kita akan mendapat pertolongan yang tepat pada waktunya. Katakan bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah pertolongan kami dalam setiap keadaan hidup kami, dalam setiap langkah kehidupan kami, peristiwa-peristiwa yang kami alami. Engkau hadir bersama-sama kami, menyertai kami, dan menyelamatkan kami, dan memberikan kami sukacita tepat pada waktunya. Bapa di dalam sorga, jangan biarkan kami ragu, tetapi biarlah kami terus
percaya kepada Tuhan, yakin akan setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, malam ini kami akan beristirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang malam ini hingga di esok pagi Tuhan. Engkau bangunkan kami kembali dari tempat tidur kami, agar kami senantiasa merasakan kebaikan, penyertaan-Mu serta pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dari kami, saya Pendeta Robert Pandiangan, saya Pendeta Teti Dorinda Sinompul, saya Bibel Pro Juliani Tarihoran menyampaikan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.